subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan Ustadz Zuma atau Ustadz Zulkifli M. Abbas versus Rudy Yohanes, ya, yang dimana Rudy Yohanes datang dengan sok gaya pintarnya, namun pada akhirnya dia kabur kaum muslimin. Demikian kaum muslimin videonya. Ada hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi pada prinsipnya hewan ini diciptakan oleh Allah untuk kesempurnaan dan kemaslahatan umat manusia. Ada hewan yang memang berfungsi untuk kemudian sebagai sumber daripada apa yang dibutuhkan oleh manusia seperti nutrisi, protein dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kalau ada anggapan bahwa umat Islam melakukan tindakan yang tidak baik terhadap binatang karena setiap tahun berkurban. Tidak. Justru tidak. Justru keberadaan mereka itu memang sudah hukum alam diperuntukkan untuk manusia. Sama seperti penggambaran teman-teman kalau kita berdebat, ya. Bagaimana kemudian Adam diberi kuasa untuk menjadi pemimpin bagi hewan, baik di laut maupun di darat. Artinya bahwa kodrat hewan ini memang diperuntukkan untuk manusia. Cuman ada syariat, ada aturan yang mengaturnya kemudian. Jadi ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Nah, karena itulah kemudian kita diberi aturan main. Kepada kaum terdahulu ada aturan mainnya. Terus kaum setelahnya ada aturan mainnya. Kaum muslimin dan muslimat juga ada aturan mainnya. Jadi kalau dikatakan tidak boleh makan hewan itu juga keliru, ya, karena sudah diatur oleh Allah. Oh, di sini ada saudara Rudy Yohanes. Alhamdulillah. Halo Zuma, selamat siang. Apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat selalu. Selalu ingin menantang kau debat nih, tapi belum ada waktu sepertinya. Kapan ada waktu biar kita gas? Ya terserah aja lah. Yang penting jangan pakai ini, Premier. Jangan pakai apa? Pakai link Zoom aja supaya kita semua bisa ini menyiarkan kan gitu ya. Oh, ya boleh, tapi harus tertib lah. Jangan seperti yang kalian peragakan selama ini kan bising. Nah, aku mau nambahi dulu dikit. Aku setuju dengan apa yang kamu bilang itu, bahwa nanti hewan masuk surga karena di hadis kan ada hewan masuk surga. Artinya di dalam ajaran Islam binatang lebih mulia daripada manusia. Manusia sampai detik ini belum ada masuk surga. Hewan sudah ada masuk surga. Dan sandal pun sudah masuk surga. Jadi kualitas kalian adalah kualitas sandal dan kualitas hewan. Tidak, itu memang iya tanya semua. Ada hewan yang masuk surga. Dan Cizuma tidak paham bahwa sebentar Zuma. Itulah makanya kenapa ketika saya mau berdebat dengan Anda, saya mau bahas Al-Quran. Karena Anda lebih tahu dari saya. Itu alasannya, coba lihat. Anda lebih tahu kan? Itu bicara Al-Quran. Itu bicara hadis lu. Nah sekarang kalau begitu coba tunjukkan hadisnya. Dulu begini Bang Zuma. Si Hilal bin apa itu baru sudah juga. Rudy, dulu aku termasuk Bang Rudy, dulu aku termasuk pengagum. Kita minta dia menjelaskan Al-Quran. Bentar Bang Zuma, dulu aku termasuk pengagum orang ini juga Bang Zuma. Kupikir dia memang cerdas, pintar berdialog. Tapi pada saat suatu malam dia dialog sama Ustadz Alif, dia bilang, bisakah Allah itu masuk ke dalam pena? Nah, sejak itu aku berpikir orang ini goblok kali begitu. Sebenarnya goblok deh ini. Itu justru otakmu di mana yang selama ini kupikir kau itu hebat, pola pikirmu ternyata hebatnya di mana, Bang? Kita kembali dulu ke mengenai hewan tadi. Zuma tahu nggak bahwa iblis masuk surga itu melalui ular? Ular aja bisa masuk surga loh. Tahu nggak? Itu di ajaran kamu kan? Kok di ajaran saya, itu di ajaran kalian. Waktu iblis diusir di surah 7, iblis kan diusir 3 kali nggak mempan. Diusir pertama dia membangkang.
diusir iblis kedua, atau ular nih? Iblis. Nah, diusir tadi ketiga. Katanya ular. Iblis masuk surga melalui ular. Itu di ajaran kalian. Di mana itu? Pertama. Di mana di Al-Qur'an? Dengar. Di mana di Al-Qur'an iblis melalui ular? Tapi apa kalian kan dari hadis dan Al-Qur'an? Kayak mana sih kok tantang di hadis dibilang kan melalui ular masuknya. Ingat, di surat 7 begini dijelaskan. Gini Ruth, orang dianggap pintar itu kalau membawa sebuah pemberitaan lengkap dengan data. Anda mengatakan Al-Qur'an itu ular, iblis masuk ke surga melalui ular. Mana ayatnya? Saya tidak bilang gitu. Dengar dulu, dalam ajaran Islam di surat 7 sebentar, iblis diusir. Iblis diusir apa bisa ke Banda? Itu kau tahu kan? Makanya kau jangan licik kayak ular, Rudi. Jangan kau licik kayak ular. Aduh, dibancai sudah ada takut sama kan? Maka dalam ajaran kau tuh licik kayak ular dipergunakan. Orang seperti si Banca ini jangan diikutkan ya, bahaya kawan. Dia nanti bisa merepet terus tidak berhenti. Anda sendiri merepet bawa Quran, bawa hadits, ada data Anda bawa? Adalah, dengar dulu makanya aku jelaskan. Coba tunjukkan. Enggak, kamu nggak usah menjelaskan. Di sini semua orang bisa Al-Quran, bisa hadits. Aku membacakan, ya, membacakan. Maksudku memberi apanya? Coba Anda bacakan. Surat 7, buka dulu surat 7. Silakan. Iya, surat 7. Nah, kenapa rupanya surat 7? Silakan, dimukakan. Ya biar kita lihat. Saya tertarik waktu debat Zuma dengan siapa itu? Ada itu malam-malam. Ya, silakan. Dan Zuma bilang kalau kitab yang terurut itu karangan manusia. Surat 7 itu maksudnya? Kata Matius 10:7. Cerdik kita seperti ular. Ular itu kan sama dengan iblis. Nah, maka ini sering digunakan Rudi. Kenapa rupanya? Ayo, jelaskan kepada saya Quran surat 7 kenapa rupanya? Ya, biar bang, dia orang hebat Quran ini memang. Ya, harus dia ngajarin kita. Surat 7. Coba. Ya, tampilkan surat 7. Bisa ditampilkan kah? Di ayat berapa? Ya, buka dulu. Ini Al-Quran atau terjemahan yang Anda minta? Al-Quran atau terjemahan? Yang ada terjemahannya. Al-Quran atau terjemahan? Oke, sekarang kamu tahu nggak definisi Al-Quran? Sekarang kamu tahu nggak definisi? Kamu tahu nggak definisi Al-Quran? Coba jelaskan kepada kami semua. Ya, Anda dulu, Lang. Anda dulu yang jelaskan, kan Anda lebih tahu. Tadi kau bilang ke Quran atau terjemahan. Sekarang aku minta kau. Al-Quran itu yang diturunkan. Ya itu dia makanya. Justru saya yang harus minta. Anda sosokan. Al-Quran ya terjemahan ternyata. Aku jelaskan. Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang diturunkan Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad. Kalau di luar itu bukan Al-Quran, sekalipun itu bahasa Arab. Ya betul. Terus apa masalahnya? Sudah. Berarti yang kau baca sekarang bukan Al-Quran. Kenapa rupanya? Ya, kenapa bisa? Tidak baca Al-Quran. Itu kau bilang mau baca Al-Quran. Kasihan kau cuma. Katanya yang datang kepada hati Rasulullah Muhammad SAW. Memang Rasulullah Muhammad SAW itu bahasa Indonesia. Ya dasar Pak. Bukan cuma orang ini udah mulai oleng kayaknya. Dan juga bukan yang dibukukan itu Al-Quran. Nah, makanya kenapa bisa? Sama aku tentang kenapa bisa Anda mengatakan bukan yang dibuka itu Al-Quran? Kau tadi mengatakan iya. Kau sendiri yang mengatakan tadi. Apa yang Anda terangkan? Al-Quran itu adalah apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Firman Tuhan, bukan. Firman Tuhan yang dibawa oleh Jibril. Jibril yang menerima itu, bukan Nabi Muhammad. Jibril yang menyampaikan, menaruhnya di dalam hati Nabi Muhammad. Nah, itu biar tokoh Al-Quran. Di luar hati Nabi Muhammad, bukan Al-Quran. Nah, ini. Oh, begitu caranya berpikir. Memang begitu. Jadi memang begitu. Terus yang di dalam hatinya Rasulullah SAW itu diungkapkan melalui apa? Diungkapkan melalui lisan dan tidak satu ayat pun diperintahkan itu untuk ditulis. Nah, makanya kau pernah membaca ayat mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Maka celakalah. Nah, sekarang saya tanya samamu, yang dibukukan itu, yang disebut Al-Quran itu dari mana asalnya? Saya nggak tahu. Setahu saya Al-Quran itu ditaruh di hati Nabi. Itu tidak terubah-ubah. Tidak dijama manusia. Kau sendiri mengakui. Nah, itulah. Kalau di luar hati Nabi soalnya kamu. Itulah soalnya kamu. Sekarang begini, Ruth. Kembali ke surat 7 tadi, dibukakan. Surat 7.
Tunggu dulu, saya sekarang begini. Ruth, sekarang begini. Anda mengatakan tentang Al-Quran. Sumber Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu berbicara mengenai Al-Quran. Sekarang saya tanya samamu. Nabi Yesus Muhammad ada berbicara tentang perjanjian baru? Nabi Muhammad saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Yesus itu dengar. Yesus pernah berbicara. Yesus pernah berbicara tentang kitabmu? Pernah. Semua yang dibicarakan Yesus adalah Injil. Coba kau tunjukkan perkataan Yesus tentang perjanjian baru. Coba, saya ingin tahu. Yesus tidak mengatakan perjanjian baru, memang jelas. Coba kau tunjukkan. Di mana ada Jibril mengatakan Al-Baqarah. Berarti kitabmu itu kitab ilegal. Berarti kitabmu itu kitab ilegal, tidak diketahui oleh Yesus. Siapa yang menuliskan surah Al-Baqarah? Kutanya dulu kau. Apakah malaikat Jibril mengatakan sama Nabi Al-Baqarah 1 ayat 1? Tunggu dulu. Sekarang kamu tunjukkan dulu legalitas kitabmu dari Yesus, ada enggak? Ada enggak Yesus berbicara mengenai kitabmu? Coba Yesus berbicara mengenai kitab Lukas, ada enggak? Injil. Memberitakan Injil apa? Dari rumah ke rumah. Injil apa? Injil yang mana? Injil yang mana? Zuma. Sekarang ada nggak Nabi Muhammad berkata Al-Baqarah? Hal yang sama. Ada nggak Nabi Muhammad berkata Al-Baqarah? Dia menerangkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Coba. Kalau kamu bilang dia berbicara mengenai Al-Qur'an. Rasulullah Muhammad SAW berbicara mengenai Al-Qur'an. Kau penipu. Kalau sudah ada berarti sudah dibukukan, bukan di dalam hati. Al-Quran itu diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sekarang coba congormu yang panjang itu coba tunjukkan dalilnya Yesus berbicara mengenai gospel. Coba kamu tuliskan. Coba kamu tunjukkan pada saya. Matius, Markus, Lukas. Sekarang penulis Al-Baqarah. Di mana Yesus menerangkan tentang kitabmu? Jangan dulu. Tunjukkan di mana Yesus menerangkan tentang kitabmu. Ayo, saya mau dengar. Saya mau dengar. Zuma. Iya, Injil yang mana? Hal yang sama. Jangan begitu. Caranya begitu. Jangan begitu. Siapa menulis surah Al-Baqarah? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Yesus berbicara tentang kitabmu, ada enggak? Siapa menulis surah Al-Baqarah? Kan gampang, tinggal kau tunjukkan. Coba kamu tunjukkan kepada saya ajaran Yesus tentang kitabmu, ada enggak? Jadi ada enggak? Kesetaraan omongan itu penting. Oke, sekarang kita kembali ke surah 7. Siapa yang menulis? Sudah mengakui bahwa kitabmu itu bukan Al-Quran. Al-Quran yang di dalam hati Nabi sudah titik. Siapa bilang? Siapa bilang? Itu caramu seperti Paulus. Kau berbicara. Cara bicaramu itu seperti Paulus. Seperti Paulus, mulutmu itu berbicara kayak Paulus. Licik memang kau itu. Ya, kamu itu licik. Licik sekali kamu itu. Saya mengatakan bahwa Al-Quran itu datang kepada Rasulullah. Lalu kemudian Al-Quran itu disampaikan oleh sahabatnya. Itulah Al-Quran. Ayo. Nah sekarang kitabmu, ada nggak Yesus berbicara mengenai kitabmu? Al-Quran. Iya betul. Hati Nabi itu kemudian Nabi ungkapkan kepada sahabatnya. Sekarang kitabmu itu dari mana datangnya? Tidak ada itu. Kitabmu dari mana datangnya? Rudi, kitabmu dari mana datangnya, Ruth? Ruth, kitabmu itu dari mana datangnya, Ruth? Ucapan Yesus. Di mana? Dari Roh Kudus. Di mana? Coba tunjukkan Yesus berbicara mengenai surah-surah Paulus mana coba? Coba misalnya Yesus berbicara mengenai surah-surah Lukas. Yesus sudah ke surga, maka berlanjutlah surah. Surga nenek moyang kau. Surga nenek moyang kau. Domba berotak. Ini makanya saya malas samamu karena kami tuh licik. Kalau bisa, hai banci. Kau tuh licik seperti iblis. Dia sudah. Kau tuh licik. Sekarang kamu tunjukkan aja dulu. Iblis. Oke, kau yang memalukan. Otak kedai, lari kan? Yang kitab itu kan lari? Al-Quran. Aku izin. Mau lari kan? Sekarang kedai mau lari. Mana ajaran Yesus tentang kitabmu? Kembali dulu kau ke surat 7 biar ku jelaskan sama kau. Kau nggak bisa ngatur saya. Kamu itu tamu. Tunjukkan dulu Yesus berbicara tentang perjanjian baru. Ada nggak? Kau kan minta kami. Ada nggak Yesus berbicara mengenai perjanjian baru? Judulmu konten berbicara. Oke, aku berbicara sekarang. Kan kamu ini adalah orang yang lebih paham tentang Al-Quran kan?
Ya makanya buka Al-Quran, ya, kan? Jangan buka Bible. Oke, silakan. Silakan buka surat 7. Saya tahu kau tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya, makanya. Surat 7 ya. Ingat ya, kau bilang kemarin kalau kitab suci itu terurut, itu karangan manusia. Kita buka surat 7. Share screen, tunggu. Di mana saya katakan begitu, karangan manusia, dasar Paulus. Allah masih ada. Allah. Pengikut Paulus, menipu aja kerjamu. Ada. Liciklah seperti ular. Ular itu iblis, Rod. Liciknya jangan jual koyok di sini. Oi, walabu. Mister. Walabu, jangan jual koyok di sini. Coba. Halo, walabu. Tunjukkan. Kau jangan jual koyok di sini, walabu. Share screen. Halo. Ini bukan tempat jual koyok, ya kan? Jadi kebiasaan kau jual koyok itu kau bawa ke sini. Kau yang jelaskan ya. Saya dengarkan kamu yang jelaskan. Aku mulai menjelaskan. Biar dia jelaskan Al-Quran kepada kita. Ya, silakan. Sebenarnya aku hanya membaca aja bahasa bacakan Indonesia dulu lah. Ya. Oh, bukan Al-Quran itu yang kamu baca berarti. Ya, memang ini bukan Al-Quran. Al-Quran hanya di dalam hati Nabi. Tidak bisa. Paulus pemakan babi. Paulus ini liciknya minta ampun. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Aku nggak menanya itu ya, karena lucu. Yang disuruh malaikat, yang iblis kena marah. Allah berfirman. Oh iya, karena ilmumu nggak ada. Memang karena ilmumu nggak ada. Mau kayak mana lagi? Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Malaikat dari nur, bukan dari api. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari sorga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan saya diri. Saya pikir kamu itu mau membahas Al-Quran. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Lanjut. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ingat, ini terurut loh Zuma. Kau bilang tidak terurut, ini terurut ceritanya. Bahkan iblislah yang menentukan yang ditanyakan tentang kebangkitan. Yang ditanyakan itu kemarin Al-Baqarah, Nenek. Yang ditanyakan kemarin itu Al-Baqarah. Ini yang kau buka. Allah berfirman benar. Kamu yang bertanya itu. Yang bertanya itu. Engkau telah menyesatkan aku. Yang bertanya itu yang membawa ayat itu. Pasti akan selalu menghalangi. Saya membahas Al-Baqarah. Nah, makanya kau Zuma itu terurut. Kau coba kamu jelaskan kepada saya. Oke. Karangan manusia. Kau yang bilang bukan aku. Ada jejak digitalnya masih ada. Oh, Paulus. Oke, aku minta izin Zuma. Ingat bahwa iblis pengikut Paulus memang kayak begitu, cuma licik aja. Kenapa kamu licik seperti begini, Rudi? Kita diskusi di SDN. Kita diskusi di SDN. Sebentar malam berani nggak? Nah, maka ini sifat-sifat licik inilah yang mereka ya, memang itu. Jadi ajaran mereka ini menipu, licik itu memang legalitasnya ada kan gitu, Bung Juma ya. Ustaz Juma ada kan di Matius 10:16 itu jelas. Cerdik licik seperti ular. Yang ular ini kan konotasi mereka iblis di surga kan. Nah, macam iblis. Nah, inilah dia. Kalau dia tempat kita nyaman ya, kita kisah ruang. Saya ngomong dengan dia, berapa 2 detik saya langsung di-kick dia. Di tempat bom-bom itu, licik juga itu. Baru saya ngomong, saya tanyakan tentang keimanan mereka tuh. Tentang untuk mindah gunung tuh, langsung di-kicknya saya. Nah inilah cara-cara licik nih, ajaran Paulus nih kan. Memang legalitasnya ada. Memang mereka ini penipu, bajingan, penipu saya bilang ya. Ini Natal ini katanya, puncak-puncaknya. Iya bang. Nah, katanya dia kan membahas Quran. Muncul-munculnya. Demikian tadi kaum muslimin ya. Rudi Hanes hanya besar mulut, besar omong ya. Jangankan dengan Ustadz Zuma, debat dengan saya pun malah saya disuruh menonton video dia yang lalu-lalu. Masa iya debat disuruh nonton video? Kacau itu ya kan. Namanya juga maklum lah kaum kafir ini ya. Jadi ya hanya pandai membawa fitnah, membawa subhat ya, yang sesungguhnya mereka itu bodoh tapi merasa pintar ya, mereka itu tolol tapi merasa pandai. Itulah keledai ya, artinya domba berotak keledai. Oke lah, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.